Shalom God Lovers. Kita pasti mengucap syukur senantiasa dalam segenap kehidupan kita. Karena kebaikan demi kebaikan Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Mari kita angkat pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu.
Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Pagi ini saya akan memberikan renungan singkat dengan judul Bertindak dengan Cara Tuhan. Saya percaya kita semua, saudara dan saya, adalah orang-orang yang sering sekali dihadapkan dengan satu keadaan yang tidak enak. Satu persoalan yang kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya atau melewatinya. Dan sering sekali juga kita bisa menanganinya, melewatinya dengan cara kita. Tentunya ada juga pertolongan Tuhan. Dan kita bisa menyelesaikannya, bisa melewatinya. Tapi terkadang kalau masalah yang sama datang, atau masalah yang lain datang, belum tentu cara yang kemarin kita gunakan hari ini, kita nggak bisa selesaikan, kita nggak bisa melewatinya. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai dengan 25. Kita tahu semua kisah ini, Daud baru saja dia diangkat atau ditahbiskan menjadi raja. Dan baru saja dia ditahbiskan, ada sekelompok orang Filistin yang datang maju untuk menangkap Daud. Tapi Alkitab berkata bahwa ketika orang itu datang, Daud masuk ke kubu pertahanan untuk bertanya, meminta kepada Tuhan apa yang dia harus kerjakan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudaraku, ketika Daud mendengarkan arahan dari Tuhan, apa yang dia kerjakan, dia bertindak seperti yang dia dengar dari Tuhan, dan akibat daripada tindakan itu, Alkitab mencatat bagaimana Daud mengalami kemenangan. Di ayat 20, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Daud menang dalam pertempuran yang pertama ini karena dia mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Lalu kalau kita baca ayat berikutnya, ternyata orang Filistin datang lagi yang kedua kali. Atau kita sebut ronde kedua atau babak yang kedua. Dia datang lagi untuk kembali mau menangkap Daud. Tapi lagi-lagi Daud bertanya kepada Tuhan di ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju. Kalau kita lihat dua jawaban ini berbeda, bukan? Yang tadi pertama dia bilang maju. Cara Tuhan yang pertama dia bilang maju. Tapi ketika ditanya lagi dalam persoalan yang kedua, jawaban Tuhan jangan maju. Lalu Tuhan bilang, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Mari lihat bahwa ada dua cara yang Tuhan suruh Daud. Yang pertama maju, tapi yang kedua jangan maju. Buat aja lingkaran seperti ini, mundur ke belakang. Dan dikatakan Tuhan yang akan maju berperang untukmu. Saudaraku, ketika dia mendengar dua saran daripada Tuhan, yang pertama maju, yang kedua jangan maju, Daud kita lihat bagaimana kepekaannya dan ketaatannya dengan apa yang Tuhan suruh. Dan Alkitab berkata bahwa Daud berbuat demikian di ayat 25, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudaraku, untuk melihat cara Tuhan bertindak, yang pertama diperlukan kepekaan. Bagaimana kita mendengar Tuhan bicara lewat janjinya, lewat firman-Nya. Dan di sana kita juga dilatih bagaimana kita taat ketika kita mendengar. Karena pengalaman di masa lalu, kemenangan di masa lalu, cara masa lalu belum tentu bisa diaplikasikan pada hari ini. Karenanya dua cara yang Tuhan sampaikan ini, inilah bertindak dengan cara Tuhan. Dan sangat menarik bukan? Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kata berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, ini berbicara mengenai ketaatan. Ketaatan nggak masuk akal sebenarnya. Daud bisa saja bilang begini, Tuhan jangan dong bercanda. Kemarin Tuhan suruh saya maju,
Tapi hari ini kenapa nggak maju dan hanya buat gerakan lingkaran ke belakang? Tetapi perkataan itu tidak keluar dari mulut Daud. Tapi Alkitab berkata, dia bertindak, dia berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Bapak Ibu sekalian, God lovers, hari ini mari kita belajar. Kita tidak hanya semata-mata menggunakan kemampuan kita, pengalaman kita di masa lalu, kesuksesan kita di masa lalu. Kalau hari ini dihadapkan dengan satu keadaan, kita perlu melatih kepekaan kita. Kita perlu melatih ketaatan kita. Karena kalau kita bertindak dengan cara kita, belum tentu kita mengalami kemenangan. Kalau kita bertindak dengan cara kita, belum tentu ada jalan keluar. Belum tentu kita bisa melampaui persoalan itu. Tapi kalau kita peka, lalu kita mau taat seperti apa yang Tuhan suruh, maka kemenangan tersedia bagi orang-orang yang mengikuti cara Tuhan bertindak. Tidak sama modelnya, tidak sama polanya di setiap waktu. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang progresif, Tuhan yang sungguh-sungguh dinamis, akan mengerjakan banyak hal untuk kita sekalian. Dan bagaimana dia bertindak, kita akan lihat bahwa kemenangan atau jawaban, keberhasilan itu menjadi milik kita. Mari latih kepekaan kita, mari latih ketaatan kita, karena cara Tuhan bertindak nggak selalu sama untuk boleh mengerjakan pertolongan bagi kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau pagi ini Tuhan yang menyuruh kami melatih kepekaan kami dan ketaatan kami. Kami melihat keadaan di masa lalu dan kami bisa melewatinya karena kekuatan dan pengalaman kami dan juga ditolong oleh Tuhan. Maka hari ini cara Tuhan juga mungkin tidak sama, berbeda. Tapi hari ini ketika kami mendengarkan bagaimana Daud mengalami kepekaan yang luar biasa, ketaatan yang luar biasa, 2 kali pertempuran, 2 kalinya dia menang. Dan kami percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan juga bagi kami, karena kami juga mau belajar peka dan belajar taat seperti apa yang Tuhan suruh. Kami berdoa supaya sungguh-sungguh setiap kami melatih kepekaan kami, melatih ketaatan kami untuk melihat bagaimana Tuhan bertindak dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. God lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.